Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya Rifa Azizah, mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PAI, konsentrasi fikih 2017. Di sini saya akan membahas mengenai muamalah. Apa itu muamalah? Muamalah merupakan interaksi sosial antar manusia di masyarakat. Dalam muamalah kita akan membahas mengenai ada upah, gadai, pinjam-meminjam, dan utang piutang. Tentunya saat kita sekolah dulu kita pernah memiliki pulpen kan? Saat kita memiliki 5 pulpen, tiba-tiba kenapa jadi sisa 1? Ya mungkin karena kita pernah meminjam kepada teman-teman, atau memang kita yang ceroboh. Atau kita pernah lupa membawa pulpen, lalu kita meminjam kepada teman, dan kita lalai untuk menjaganya. Bisa jadi. Dalam kegiatan tersebut, di muamalah disebut dengan pinjam-meminjam. Sedangkan utang piutang dalam muamalah, kita sebagai contoh kita pernah lupa membawa uang, lalu kita ingin jajan, lalu kita bilang ke teman, minjam uang dulu 5.000, tapi habis sekolah baru dibayarin, itu di muamalah disebut utang piutang. Selanjutnya kita akan membahas di muamalah hanya 2, yaitu pinjam-meminjam dan utang piutang. Kita lihat di sini terdapat pengertian, hukum, rukun, dan syarat. Kita lihat pengertian dari pinjam-meminjam, yaitu memanfaatkan barang atau uang untuk sementara waktu. Jadi kita untuk dalam pinjam-meminjam kita hanya meminjam barang itu atau uang itu untuk nanti dikembalikan lagi dalam bentuk yang utuh atau seperti semula. Sedangkan hukum dalam pinjam-meminjam yaitu mubah, artinya boleh. Seperti dalam Quran surah Al-Maidah, memang Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong. Nah, dalam pinjam-meminjam itu merupakan salah satu dari tolong-menolong antara sesama manusia. Sedangkan sunnah kita balik lagi kepada Quran surah Al-Maidah, kita memang diwajibkan untuk saling tolong-menolong. Salah satu caranya yaitu dengan pinjam-meminjam. Wajib, kita memang wajib untuk meminjamkan suatu barang kita atau harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan. Dan kita wajib untuk meminjam barang seseorang jika kita memang dalam kondisi yang darurat. Sedangkan haram, ya kita memang dilarang untuk pinjam-meminjam suatu barang jika hal itu bertujuan untuk sesuatu yang tidak baik dan melanggar syariat Islam. Rukun dalam pinjam-meminjam yaitu yang pertama ada mu'ir yaitu orang yang meminjami. Yang kedua musta'ir yaitu orang yang meminjam. Ketiga musta'ar yaitu barang yang dipinjam. Yang keempat batas waktu. Dan yang terakhir ijab kabul. Tentunya barang yang dipinjam pun memang memiliki ada syarat-syaratnya. Batas waktunya mungkin bisa jadi 1 bulan, 2 bulan, atau cuma besok, nanti sore, dan sejenisnya. Sedangkan syarat dalam pinjam-meminjam, kita geser dulu. Yang pertama, syarat bagi orang yang meminjam. Bagi orang yang meminjamkan barang, harus memiliki 2 syarat. Yang pertama, ia berhak berbuat dalam kebaikan. Tidak ada orang yang membatasi orang itu untuk meminjamkan barangnya, atau malah melarang ia untuk meminjamkan barangnya. Barang yang miliki pun harus milik sendiri atau tanggung jawabnya penuh, bukan milik orang lain. Yang kedua, syarat bagi orang yang meminjam. Yang pertama, mampu berbuat kebaikan dari barang yang dipinjamnya. Maksudnya di sini ia dapat memberikan manfaat dari barang yang dipinjam, bukan dengan manfaat yang tidak baik. Tentunya harus menggunakan barang itu dengan sebaik-baiknya dan mengambil manfaatnya dengan baik.
Yang kedua, mampu menjaga barang yang dipinjam, yaitu menjaga agar tidak rusak atau harus kembali seperti semula. Syarat yang ketiga, syarat barang yang dipinjam yaitu ada manfaatnya, tentunya harusnya ada manfaatnya. Tidak manfaat sini tentunya harus yang lebih baik, terkecuali dengan niat si peminjam atau yang meminjamkan. Mungkin niatnya berbeda, tapi manfaatnya itu harus yang baik gitu. Yang kedua, harus bersifat tetap. Jadi saat ia meminjamkan, barang itu saat sudah kembali harus bersifat, maksudnya itu harus tetap ada, tetap berfungsi dengan baik, atau kualitasnya sama dengan yang semula, atau tidak berkurang sama sekali. Itu merupakan dari pembahasan pertama kita, yaitu pinjam-meminjam. Kita kembali dengan utang piutang. Apa itu utang piutang? Kita sering mendengar mengenai utang piutang. Dan hal itu lumrah dilakukan oleh orang-orang sekarang. Biasanya utang piutang untuk beli kendaraan, beli rumah, dan biasanya dalam jumlah besar itu mereka akan berhutang ke bank atau ke keluarga. Jadi dalam muamalah ada pengertian, hukum, ketentuan, dan pembahasan kita yang terakhir yaitu utang piutang dalam lembaga keuangan syariah. Pengertian dari utang piutang. Utang piutang ialah uang atau barang yang akan menjadi hak peminjam dengan kesepakatan tertentu. Jadi hampir sama dengan pinjam-meminjam, tapi biasanya ini lebih kayak ke uang sih. Jadi kayak kita pembahasan sebelumnya mengenai yang kita lupa bawa uang lalu kita mau jajan, terus kita bilangnya kayak, ntar nanti sore aku balikin deh uangnya, gitu. Yang kedua, hukum dari utang piutang. Sama halnya seperti pinjam-meminjam. Yang pertama itu mubah, yang kedua itu sunnah, yang ketiga itu wajib, yang keempat yaitu haram. Ketentuan dari utang piutang, yang pertama, utang piutang lebih baik ditulis dan dipersaksikan. Kenapa? Agar hal itu jelas. Jadi misalnya ada beberapa syarat atau ketentuan yang sudah disepakati kedua belah pihak harus sudah disahkan, mungkin bisa membutuhkan saksi supaya saat si peminjam atau meminjam memiliki keluhan bisa berjalan lebih lancar. Yang kedua, pemberi utang tidak boleh mengambil manfaat dari orang yang berhutang. Dalam artian di sini, kenapa tidak boleh? Karena hal itu dapat lebih membuat si penghutang menjadi lebih kesulitan. Seseorang pasti akan berutang karena dia sudah kepepet atau dia sudah kesulitan. Tapi jika kita yang memberikan utang mengambil manfaatnya lagi, misalnya mengambil bunga dengan berlebihan tanpa syarat-syarat atau ketentuan yang disepakati sebelumnya, tentunya itu akan merugikan si penghutang. Yang ketiga, berhutang dengan niat baik dan berniat melunasinya. Tentunya kita harus menggunakan niat baik dan berniat untuk melunasinya. Karena apa? Karena jika sesuatu itu berniat dengan tidak baik, tentunya hasilnya pun akan tidak baik. Dan harus melunasinya karena hal itu merupakan balik lagi ke pengertian utang piutang. Karena itu merupakan sebuah utang. Jika kita melanggar hal itu, tentunya saat kita meninggal pun itu akan semakin sulit dan merugikan banyak orang. Yang keempat, berhutang dalam keadaan darurat atau mendesak. Misalnya
kita tidak memiliki uang saat terkena musibah atau memang benar-benar mendesak gitu. Yang selanjutnya, jika tidak dapat melaksanakan kesepakatan, maka harus ada komunikasi lebih lanjut. Bersegera melunasi hutang, memberikan keringanan kepada orang yang berhutang dengan alasan yang jelas. Yang terakhir, pembahasan kita mengenai utang piutang yaitu utang piutang dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama ada mudharabah, yang kedua ada murabahah, yaitu jual beli dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan. Musyarakah, yaitu kerjasama modal usaha. Istisna, yaitu jual beli berdasarkan pesanan. Ran atau yang biasa kita sebut dengan gadai atau jaminan. Utang piutang dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya 5 ini saja, namun ada beberapa banyak lainnya. Yang akan kita bahas hanya ini saja. Oke, mungkin itu saja yang akan kita bahas hari ini mengenai muamalah pinjam-meminjam, utang piutang. Sebaik-baiknya mungkin kita harus menghindari apa itu utang piutang, tapi kita dalam keadaan terdesak memang diperbolehkan untuk berhutang. Namun akan lebih baik jika kita menghindari hal itu. Dalam pinjam-meminjam pun kita harus memenuhi syarat-syaratnya, harus dalam keadaan utuh, lalu mengembalikannya dengan tepat waktu dan syarat-syarat lainnya yang sudah disepakati. Sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Banyak kekurangan dari pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.